Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحاج عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال, sampai pada pembahasan sifat maknawiyah. Kemarin sudah kita bahas ya, selesai ya. Dari mulai sifat qadiran sampai sifat mutakalliman. Wajib Allah bersifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Wajib sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah selesai kita membahas sampai mutakalliman, berarti kita telah selesai membahas sifat-sifat Allah, dari mulai sifat wujud sampai yang ke-20, yaitu sifat
mutakalliman. Ini adalah kewajiban setiap orang Islam. Siapa yang enggak mengetahui ini, menurut sebagian besar ulama, hukumnya dosa. Jadi orang yang enggak mau ngaji, enggak mau mengenali sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya, hukumnya dosa besar. Makanya tadi kita senang lihat orang jamaah masjid maghrib penuh, tapi salam bubar, dikira udah pada pinter, ya? Dikira udah pada ngaji semua. Dosa besar, kalian nggak sampai tahu sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Jangan dikira setelah kalian sholat, puasa, haji, zakat telah selesai mengerjakan kewajiban. Ada kewajiban yang harus kalian kerjakan selain itu, yaitu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam dibangun dari 3 perkara: iman, Islam, dan ihsan. Begitu. Maka ini bagian dari iman kita kepada Allah. Iman kepada Allah nggak bisa ngelihat. Kamu nggak bisa lihat iman saya. Sama halnya kamu nggak bisa lihat pondasinya masjid ini. Kalau bangunannya bisa kamu lihat, bisa kamu contoh warna catnya, bisa kamu contoh bentuknya. Tapi kalau pondasinya kamu nggak bisa melihat. Sama dengan keimanan, tidak bisa dilihat, harus dikaji. Maka untuk sampai pada keimanan kepada Allah, kamu harus kenal sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Kalau kita anggap anak-anak kecil kita udah pada hafal Allah wujud kita mbako, maka itu baru hafal namanya. Baru hafal namanya. Sifat-sifat Allah ada 20. Mereka belum tahu sifat-sifat tersebut hukumnya apa bagi Allah. Ada sifat yang hukumnya wajib bagi Allah, ada sifat yang hukumnya mustahil bagi Allah, dan ada yang jaiz bagi Allah. Setelah kamu tahu 3 hukum ini, kamu disuruh mengetahui pula dalil dari tiap-tiap sifat tersebut. Jadi jangan dianggap gampang. Jadi kita kembali kepada pokok perkara bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, di antara keuntungan yang paling istimewa, kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan yang Maha Agung, mengenal Tuhan yang Maha Baik. Maka Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada semua hamba. Allah memilih hamba-hamba yang mana yang akan diperkenalkan kepada dirinya. Maka kita beruntung semua di sini menjadi bagian orang-orang yang diberi kesempatan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebahagiaan kita ini di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Maka rugi bagi orang yang hidup di dunia tapi tidak mau mengenal kepada Allah, tidak punya keinginan kenal kepada Allah. Saya sudah tahu namanya, cukup. Rugi. Karena orang yang mengenal Allah, maka dia akan tambah mau mendekat kepada Allah. Tambah kenal Allah, tambah akan cinta kepada Allah.
Tambah kenal kepada Allah, tambah akan punya rasa takut kepada Allah. Tambah cinta kepada Allah, tambah dia tunduk kepada Allah. Kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah kecuali aku. Tidak ada manusia yang lebih takut selain aku, gak ada. Aku manusia paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi paling kenal kepada Allah. Kenapa kita nggak takut sama Allah? Karena nggak kenal kepada Allah. Kita anggap biasa-biasa saja. Jadi rugi orang yang nggak mau kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian boleh cari ke tiap-tiap masjid di Jakarta, siapa yang mengajarkan ilmu ini? Coba kalian cari. Sudah tinggal gelintiran orang. Kenapa? Sudah semakin habis orang-orang yang memperdulikan mengajarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hanya peduli belajar sholat, belajar puasa, belajar haji, belajar zakat, tapi nggak pernah peduli belajar mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berterima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Luar Batang yang masih memberikan izin kepada kita untuk menyampaikan ilmu yang penting ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh pengurusnya diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dan kita semua yang hadir bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan di sini. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya setelah kita bicara sifat-sifat Allah selesai, jumlahnya yang wajib ada 20. Dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Wujud sampai mutakalliman jumlahnya ada 20. Ditambah lagi lawannya, yaitu sifat yang mustahil, jumlahnya 20. Ditambah lagi perkara yang jaiz, ini belum kita bahas, jumlahnya 1. Maka seluruh sifat Allah yang akan kita pelajari jumlahnya 41. Maka itu kewajiban bagi tiap orang Islam untuk mengetahuinya. Setelah membahas mengenal lebih dalam sifat-sifat Allah, kita akan lanjut kepada yang namanya ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya menjelaskan bahwa ta'alluq itu menurut arti bahasa adalah pertalian atau hubungan sesuatu dengan sesuatu. Itu namanya ta'alluq. Hubungan sesuatu dengan sesuatu. Artinya kita mau mengenal hubungan sifat-sifat Allah kepada ciptaannya. Sifat-sifat mana saja yang berkaitan atau yang berhubungan dengan ciptaannya. Kita mau mengenal. Kalau kita nggak kenal itu nanti nggak bisa merasa kalau kita ini diurus oleh Allah. Tapi kalau kita tahu ta'alluq, tahu hubungan antara sifat Allah dengan makhluknya, maka kita akan tahu, oh selama ini saya diurusi oleh Allah. Kenapa? Karena pada Allah ada sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sama, basor, dan kalam. Kenapa? Yang mana sifat-sifat itu punya kaitan, punya hubungan dengan hamba-hambanya.
Dan sifat-sifat itu tidak pernah lepas dari hamba-hambanya. Maka kalau kita bisa mengenali itu, kita akan selalu merasa kita diawasi oleh Allah, kita diurus oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari maksiat oleh Allah. Ini karena semua itu berkaitan sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa jauh dari Allah, merasa tidak dekat kepada Allah, merasa tidak mendapatkan perhatian dari Allah, karena kita nggak kenal ta'alluq, karena kita nggak kenal adanya hubungan antara sifat Allah dengan hamba-hambanya, sifat Allah dengan ciptaannya. Maka kalau kita kenal ini, kita akan tahu seberapa kuat hubungannya. Apakah pernah terlepas hubungannya atau tidak pernah terlepas hubungannya. Karena banyak sekali orang menyangka kalau Allah itu menciptakan kita, ya, Allah menciptakan kita, menciptakan langit bumi, setelah diciptakan dilepas, udah kamu jalan sendiri. Nah, ini banyak orang menyangka begitu, hingga dia berusaha ke sono kemari banting tulang, dikira Allah tidak mengurusnya lagi. Ini kebodohan yang luar biasa. Ini kejahilan yang luar biasa, kedurhakaan yang luar biasa dari seorang hamba kepada tuannya. Kenapa? Dia nggak mengenal ta'alluq, nggak mengenal adanya hubungan antara sifat Allah dengan hamba-hambanya. Kemudian ta'alluq menurut istilah. Kalau tadi hubungan atau pertalian itu adalah pengertian ta'alluq menurut bahasa. Adapun pengertian ta'alluq menurut istilah adalah hubungan sifat-sifat Allah atau tuntutan sifat pada perkara lain selain zatnya Allah. Sebagai contoh, sifat kudrat. Allah punya sifat yang namanya sifat kudrat. Kudrat itu bahasa Arab. Kalau bahasa sini apa? Bahasa sini apa? Kuasa atau mampu. Nah, orang yang mempunyai sifat mampu itu pasti sifat mampu itu punya tuntutan. Kalau kamu dikatakan begini, ini orang yang berkuasa, maka orang yang mendengar kalau kamu itu disebut orang yang berkuasa akan nanya, dia kuasa apa? Karena kuasa itu pasti punya tuntutan. Apa kuasa terbang? Apa dia mampu terbang? Atau dia kuasa masuk ke air? Atau dia kuasa melangkah di atas air? Atau dia kuasa apa? Karena sifat kuasa itu sifat yang mempunyai ta'alluq atau mempunyai tuntutan. Begitupun sifat kuasanya Allah.
Allah bersifat kuasa, maka akan ditanya Allah itu kuasa apa? Maka itu namanya adalah ta'alluq, tuntutan sifat kepada perkara lain selain zat, atau hubungan sifat Allah dengan perkara yang lain selain zatnya Allah. Maka dari 20 sifat Allah yang mempunyai ta'alluq hanya ada 6 sifat. Sifat Allah yang kita pelajari jumlahnya ada 20 yang wajib. Dari 20 itu yang punya ta'alluq atau punya hubungan dengan makhluk hanya 6 sifat. Jadi enggak semuanya, enggak. Hanya 6 sifat ini yang berhubungan dengan makhluk. Apa? Yang pertama sifat kudrat, yang kedua sifat iradat, yang ketiga sifat ilmu, yang keempat sifat sama, yang kelima sifat basor, yang keenam sifat kalam. Jadi ada berapa? 6 sifat. Adapun yang lainnya wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, hayat, maka sifat-sifat ini tidak berhubungan dengan yang lain. Sifat-sifat ini hanya berdiri pada dirinya Allah sendiri dan tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan sifat-sifat yang lain, atau tidak berhubungan dengan keadaan hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk kepada ta'alluq sifat yang pertama, yaitu sifat kudrat. Ta'alluq sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hubungan sifat kuasanya Allah dengan hamba-hamba adalah bahwa sifat kudratnya Allah itu berkaitan dengan semua perkara mungkin, semua dengan perkara yang diciptakan, baik itu mungkin yang maujud ataupun mungkin yang makdum. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kuasa mewujudkan dan kuasa meniadakan segala apapun yang ada di jagat raya ini. Jadi yang pertama kita mau bahas sifat kudrat. Apa hubungannya? Oh, sifat kudrat itu hubungannya adalah memunculkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Apa yang muncul di dunia ini, semua yang muncul pasti hasil diciptakan Allah. Apa yang tidak muncul, yang tidak ada di dunia, pasti karena tidak diciptakan oleh Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang ada di jagat ini yang muncul pasti itu berhubungan sama sifat kudratnya Allah. Di dunia ini yang tidak muncul, apapun yang tidak ada di dunia ini, maka ketiadaannya itu berhubungan juga dengan sifat kudratnya Allah. Nih mulai jelas ini kamu nanti. Maka kita harus tahu
Allah menciptakan kita dan kita senantiasa mendapatkan dua kenikmatan dari sifat kudratnya Allah. Berapa? Dua kenikmatan. Dua kenikmatan ini tidak bisa diingkari oleh seluruh hambanya Allah. Mau itu malaikat, mau itu jin, mau itu tuyul, mau itu dedemit, mau setan gentayangan, mau manusia, mau hewan, mau batu, mau siapapun yang muncul ke dunia ini tidak pernah lepas dari dua kenikmatan. Yang pertama, nikmat dimunculkan ke dunia oleh Allah. Saya mau nanya, ada nggak yang dulu pernah pesen untuk diciptakan ke dunia? Ada? Pernah mesen? Pernah mesen? Hingga para nabi, para malaikat, para jin tidak pernah ada yang pesen kalau dirinya mau muncul ke dunia. Tapi Allah atas pilihannya sendiri memunculkan kita. Ini karunia yang Allah ciptakan. Semua yang ada di dunia tidak ada yang muncul sendiri, nggak ada. Tidak ada hamba di dunia yang muncul karena selain Allah, nggak ada. Semua yang muncul pasti itu ciptaan Allah. Nggak ada. Dalam Quran Allah berfirman apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Coba. Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tandanya apa? Seluruhnya ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran menunjukkan bahwa seluruh yang di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, menyampaikan keagungan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan satu kenikmatan, yaitu diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa menolak nikmat yang satu ini. Yang kedua, setelah dimunculkan ke dunia ini, kita mendapat kenikmatan yang kedua apa? Diteruskan wujudnya oleh Allah dan dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari sifat kudratnya Allah. Karena wujudnya kita diciptakan oleh Allah. Setelah wujud, untuk terus bisa wujud, kita butuh terus pada kudratnya Allah. Allah melanggengkan wujud kita. Allah melanjutkan wujud kita. Tadi ada, sekarang kita masih ada, nanti akan ada lagi. Maka untuk terus ada, kita butuh pada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga setiap waktu, setiap detik tidak pernah lepas kita berhubungan sama kudratnya Allah. Maka orang yang tidak mengingat ini, tidak menyadari nikmat ini, dia ingkar pada kenikmatan diciptakan oleh Allah. Ingat, Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah kenikmatan. Tapi kalau kamu ingkar satu kenikmatanku, aku akan azab kamu dengan azab yang pedih. Siapa yang tidak mengakui bahwa dirinya dilanjutkan wujudnya oleh Allah, maka dia ingkar sama kenikmatan Allah. Banyak orang menganggap dirinya bisa sehat karena minum obat. Banyak orang menganggap dirinya nggak kena penyakit karena sudah divaksin. Banyak orang menganggap dirinya bisa hidup mewah karena punya pekerjaan. Dia menganggap semua keinginannya tercapai karena uangnya banyak. Ini kebodohan. Dia nggak kenal ta'alluq sifat kudrat. Dia nggak kenal hubungan sifat kudrat dengan hamba-hambanya Allah. Maka orang yang menyadari ini akan tahu bahwa segala apapun yang terjadi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keinginan, kita usaha, maka ketika keinginan itu berhasil, maka itu atas pertolongan Allah. Jangan dianggap, oh ini kan saya usaha. Apapun yang kamu usahakan, kalau tidak dimunculkan hasilnya oleh Allah, maka tidak akan ada yang kita dapati. Kita bisa mendapat sesuatu karena usaha kita diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengetahui sifat kudrat ini gak akan pernah melepaskan diri dari merasa dirinya senantiasa diikat oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, yang akan dijadikan sandaran hanyalah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita bekerja, kita makan, kita minum, kita tidur, makan obat, kita berpakaian, maka itu semua hanya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Allah perintah saya makan, saya makan. Allah perintah saya enggak makan, saya enggak makan. Kenapa? Oh, kalau kamu enggak makan nanti mati. Kata siapa? Kamu ingkar sama kudratnya Allah. Kalau kita ingat kudratnya Allah, hidup kita, mati kita, senang kita, susah kita, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman kita kepada Allah. Kamu datang ke tempat Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, punya hajat, minta sesuatu kepada Allah, maka Habib Husain sebagai perantaranya, sebagai pengantar doa kita, ketika kabul, maka itu atas kudrat iradatnya Allah. Kamu datang ke rumah wali, sampai di sana kamu dikata-katain, sialan kamu pulang ketabrak kamu, maka kamu ketabrak di jalan atas kudratnya Allah. Wali gak bisa ngapa-ngapain. Ini hubungan yang kuat yang kita harus tahu. Yang kalau kamu nggak tahu ini, kamu akan meninggalkan satu kenikmatan dari Allah. Dan ini banyak yang nggak tahu, dan ini banyak yang nggak merasakan, dan ini banyak yang nggak memikirkannya. Dianggap saya usaha sendiri, saya sehat sendiri, saya kuat sendiri, saya jalan sendiri. Kalau kamu pagi-pagi bangun tidur melek, kamu anggap saya bangun gara-gara jam beker bunyi, ya. Saya bangun gara-gara ayam udah berkokok. Saya bangun gara-gara anak-anak ribut sampai saya terbangun. Kamu bangun karena dibangunkan oleh Allah. Coba kalau kamu mati nanti kasih beker 7 biji, bangun gak dia? Bangun? Kamu gak akan bangun karena beker, enggak.
Biar anak sedunia ribut di samping kamu, kalau kamu mati berangkat sudah, nggak bangun lagi, nggak. Jangan dianggap bangunnya kamu gara-gara beker, bangunnya kamu gara-gara anak pada ribut, bangunnya kamu karena ini jam kerja saya. Ketika bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah membangunkan aku dari kematianku, dari tidurku. Karena enggak mungkin kita bisa bangun kembali kecuali atas kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan yang kita harus tahu dan kita harus rasakan tiap menit, tiap detik. Jangan lepaskan dari hati kita. Hingga kemanapun kita berada, saya sedang dikudrat oleh Allah. Dimanapun kita duduk, saya dikudrat oleh Allah. Dimanapun kita bangun, saya dikudrat oleh Allah. Hingga kita nggak pernah menggantungkan hati kita kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ngaji. Kalau kamu nggak ngaji ini bagaimana? Hati kamu akan kamu kaitkan kepada selain Allah. Ketika kamu punya masalah, yang akan kamu ingat bukan Allah, tapi orang-orang yang kamu anggap bisa menolong. Ketika kamu kecelakaan, masuk rumah sakit, kamu menganggap tenang, ada dokter anu yang bisa nyelamatin saya. Kalau kamu dalam keadaan butuh sesuatu, kamu anggap tenang, orang tua saya masih hidup, dia punya banyak uang. Kalau kamu ketilang, kamu tenang, saya punya kenalan jenderal anu. Allah nggak pernah masuk dalam hitungan kamu. Selalu manusia, hamba-hamba yang kita kaitkan untuk menolong kita. Ini tandanya kita jauh dari mengenal ta'alluq, sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah kenal ta'alluq, sifat kudratnya Allah, ini kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan diperkenalkan oleh Allah kepada sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, ini hanya pengantar. Datang ke para wali, pengantar. Datang ke para orang tua, ini pengantar. Datang ke para guru, ini pengantar. Kita makan, ini pengantar. Kita minum, ini pengantar. Kita kerja, itu pengantar. Semuanya muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hakikat ini tidak boleh hilang dari diri kita. Sedikit hilang, 2 kali hilang, 3 kali hilang, kita akan mulai melepaskan diri dari ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menganggap ada yang menolong saya selain Allah, ada yang saya sandari selain Allah, ada yang mau saya gantungin selain Allah. Padahal kalau kamu bergantung pada sebuah tiang, sebesar apapun tiang itu, kamu bergantung sama tiang, bersandar sama tiang, ketika tiang itu roboh, kamu juga akan ikut roboh. Tapi ketika bersandar kepada Allah, Allah nggak pernah roboh. Kudratnya Allah tidak pernah berkurang, kemampuan Allah tidak pernah bertambah lemah, kekuasaan Allah senantiasa abadi. Apa buktinya? Matahari, yang paling gampang ini, matahari sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang sinarnya nggak pernah redup. Pernah? Allah nggak kehabisan baterai untuk ngecas matahari. Pernah? Hah? Allah kehabisan energi untuk menyalakan matahari. Pernah? Matahari sejak ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu dinyalakan oleh Allah dan terang senantiasa. Tandanya apa? Kekuasaan Allah terus langgeng sampai selamanya, nggak berkurang sama sekali.
Kalau kita terkait sama makna ini, maka hati kita akan hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian, gak akan takut kekurangan apapun. Maka apa kata Al-Quran tentang walinya Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Gak ada wali-wali takut. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kaitan dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kaitan ini, apabila kita bisa terus mengkaitkan diri kita sama kudratnya Allah, maka kita akan tahu segala yang muncul di dunia ini semuanya dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang bihabirat Ahmad Abdullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. حول ولا قوة الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله لا أكبر. إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة والدرجة العالية الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. Ta'aluk sifat kudrat, kalau mau kita berikan nama ada dua.
Yang pertama namanya ta'alluq suluhil qadim. Yang kedua namanya ta'alluq tanzizil hudus. Ini nama kerjanya Allah, nama kerjanya sifat kudrat. Yang pertama namanya suluhil qadim. Apa itu suluhil qadim? Sebelum langit, bumi dan segala perkara ini diciptakan oleh Allah, kerjanya Allah ngapain? Nganggur. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, bikin malaikat, bikin jin, bikin manusia, semua ini kosong. Allah, hanya Allah yang ada. Kerjanya ngapain? Kamu harus iman. Apa kerjanya? Suluhil qadim namanya. Apa itu? Allah siap menciptakan. Allah mempersiapkan, Allah siap dirinya menciptakan alam ini kapan saja. Kenapa? Karena Allah punya sifat kudrat. Karena Allah bersifat kuasa. Maka dengan sifat kuasanya Allah bisa menciptakan langit bumi kapan saja Allah mau. Maka sebelum langit bumi ini nyata diciptakan, Allah siap menciptakannya. Siap menciptakan itu menandakan dirinya tetap mempunyai kekuasaan, gitu loh. Beda sama orang nganggur. Nganggur itu kehilangan pekerjaan. Orang nganggur itu kemampuannya ada, tapi yang mau dikerjakan gak ada. Namanya nganggur. Gara-gara covid kelamaan, covid, banyak orang yang nganggur. Kenapa? Kemampuannya ada, tapi yang mau dikerjain gak ada. Sanggannya gak ada. Lah kita seluruh makhluknya Allah, seluruh hambanya Allah, namanya perkara mungkin. Kita ini selalu siap untuk diciptakan oleh Allah kapan saja Allah mau. Kita senantiasa siap untuk diciptakan menjadi apapun kapan saja Allah mau. Hingga kalau ada yang bertanya, apakah Allah sebelum bikin langit bumi Allah itu lemah? Oh, enggak. Allah tetap berkuasa. Terus apa yang dikerjakan Allah? Yang dikerjakan Allah, Allah siap menciptakan segala sesuatu. Setelah langit bumi dimunculkan, maka itu nama ta'alluq yang kedua, yaitu Allah nyata menciptakan. Gitu loh. Gambaran biar kamu otaknya encer maksudnya. Saya punya tangan, punya kemampuan, siap nampar, siap nonjok, siap nyentil, siap berjabat tangan, siap mengangkat, siap. Belum nyata kerja. Setelah saya laksanakan salah satunya, salaman atau saya pukul sesuatu, itu namanya saya nyata kerja, gitu loh. Nah, Allah begitu. Sebelum langit bumi diciptakan, Allah siap menciptakan apapun yang dikehendaki. Nah, setelah langit bumi muncul,
namanya Allah menyatakan. Allah nyata menciptakan diri kita dan segala yang Allah kehendaki. Ini hubungan makhluk dengan sifat kudratnya Allah. Ada dua hubungan. Hubungan yang pertama namanya suluhil qadim, yang kedua namanya tanzizil hudus. Allah siap menciptakan kita dan sekarang Allah nyata menciptakan kita. Berarti kita ini sejak sebelum muncul ke dunia ini sudah berada dalam kekuasaannya Allah. Mau diciptakan kapanpun Allah yang menghendakinya. Seperti pula hamba-hamba yang belum diciptakan, yang besok, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, kemana mereka? Ada dalam kekuasaannya Allah. Diapain? Siap untuk diciptakan. Kalau kita sudah nyata diciptakan, maka apapun yang muncul di jagat raya ini semuanya adalah perkara yang nyata diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang ikut serta, yang ikut membantu Allah dalam menciptakan apapun, gak ada. Allah esa dalam menciptakan segalanya. Allah tidak dibantu oleh siapapun dalam menciptakan segala yang menjadi isinya jagat raya ini. Diciptakan sendiri oleh Allah tanpa bantuan siapapun. Maka inilah makna yang kita kaji hari ini, yaitu ta'alluq sifat kudratnya Allah. Ada dua ta'alluq. Yang pertama namanya suluhil qadim, yaitu Allah siap menciptakan hamba-hambanya. Yang kedua tanzizil hudus, Allah nyata menciptakan hamba-hambanya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya jadi presiden, itu kalau memang ada tulisan kehendak Allah, maka doa kita itu disiapkan oleh Allah untuk diciptakan. Ketika nanti waktunya kita jadi presiden, Allah nyata menjadikan kita menjadi sesuatu yang kita kehendaki. Maka jangan pernah hati kita menganggap apapun yang kita terima, apapun yang muncul dari saya, oh ini hasil usaha saya, oh ini gara-gara si Anu, ini dikasih sama si Anu, kalau nggak ada si Anu saya nggak begini, kalau nggak si Anu. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dinyatakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selain Allah ikut serta mengurus diri kita, nggak ada. Kalaupun dikatakan orang tua saya mengurus saya, maka dia hanya mengikuti perintahnya Allah. Adapun rezeki kita, segala yang kita peroleh datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala yang melata di muka bumi ini, siapapun yang berjalan di bumi ini, rezekinya hanya Allah yang memberinya. Kalaupun orang tua kita ngasih, dia hanya mengantarkan rezeki dari Allah. Allah yang memberinya, dia mengantarkannya kepada kita, maka Allah memberikan dia pahala, memberikan dia kebaikan. Kenapa? Karena dia jadi hambanya Allah yang taat. Nyambung ini ya. Jadi kita jangan pernah melepaskan hati kita dari mengakui dua macam ciptaan Allah yang senantiasa kita rasakan. Yang pertama nikmat diciptakan, yang kedua nikmat dilanjutkan hidupnya oleh Allah.
Sampai kapanpun kita hidup, hanya Allah yang melanjutkan hidupnya. Gambarannya kayak dalang sama wayang. Yang bikin wayang siapa? Dalang. Maka wayang dimunculkan oleh dalang. Sampai kapanpun wayang itu berjalan, hanya dalang yang mengurusnya. Gak ada wayang lain yang bisa bantu, gak ada. Dan dalang tidak dibantu oleh yang lain untuk mengurus wayang-wayangnya. Ini gambaran kita bahwa kita senantiasa ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita tidak mengetahui ta'alluq sifat-sifatnya Allah, karena kita tidak akan bisa merasakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan semua akidah kita akidah yang kuat, yang bisa membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بياننا اقتربنا على لظى اشرافنا توبة تغسل كل حوبة أورادي وأمن رواتي ربي ومولودنا وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.